Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pelet Orang Banten. Cerita ini ditulis oleh akun Kaskus bernama Papa Muda 099. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Di lantai 2 kobong Abah, aku dan istriku membaringkan diri, berusaha untuk bisa beristirahat dan melepaskan diri dari semua kejadian yang seumur hidup baru kami alami. Tidur Bun, ujarku seraya membetulkan letak selimut di atas tubuh istriku. Ayah juga ya sayang, sahutnya. Ia kemudian mulai memejamkan matanya. Sesekali suara hewan malam terdengar. Maklum, tempat Abah masih berada di sebuah daerah yang bisa dibilang kampung. Masih banyak pohon-pohon besar dan kebun-kebun yang luas di sini. Damai dan sejuk sekali. Sangat berbeda dengan tempatku tinggal di Tangerang sana. Aku lalu mulai memejamkan mataku. Malam itu di kobong Abah, entah karena capek atau sebab lainnya, aku mendapatkan mimpi yang aneh. Aku terbangun dan mendapati diriku tengah berada di dalam hutan bambu yang sangat lebat. Aku masih bisa melihat sekitarku, karena saat itu suasana seperti keadaan di sore hari. Terang-terang lembayu. Hutan bambu ini memiliki keanehan. Bambu-bambu ini hanya memiliki satu daun dan itu terletak di ujung batangnya saja. Tidak ada satupun daun di batang-batangnya. Dan satu hal lagi, semua batang bambu ini berwarna hitam pekat, sangat hitam seperti dilumuri jelaga. Aku menengadah menatap langit. Semuanya normal, hanya saja daun-daun bambu itu saja yang aneh. Aku ini seorang penderita gejala lucid dream atau tersadar di alam mimpi. Meskipun jarang, tapi aku memang bisa tahu kalau aku sedang mimpi. Dan hal itu pun terjadi di mimpi kali ini. Karena aku merasakan ada sesuatu yang janggal. Aku mulai berpikir bahwa ini adalah sebuah mimpi. Karena seumur hidup aku baru kali ini melihat hutan bambu yang hanya terdaun tunggal. Dan itu pun di pucuknya saja. Ditambah lagi warna pohon bambu ini yang sangat hitam. Tapi aku sendiri ketika itu masih belum yakin benar. Dan untuk membuktikan bahwa aku memang sedang bermimpi, aku melakukan kebiasaanku ketika merasakan lucid dream. Berlari. Iya, di saat aku sadar kalau itu mimpi adalah di mana aku berlari. Karena jika itu mimpi, maka saat aku berlari gerakanku akan seperti slow motion. Dan benar saja, ketika aku merasakan bahwa aku sudah berlari sekuat tenaga, tapi gerakanku tetap terlambat, aku sadar kalau ini adalah mimpi. Aku agak tenang karena semua keadaan ini tidaklah nyata, melainkan hanya bunga tidur saja. Dan biasanya, apabila aku tersadar di alam mimpi, aku akan segera mungkin merubah mimpi itu menjadi sebuah mimpi dengan genre erotis. Laki-laki normal kalau di dunia nyata nggak bisa, maka lakukanlah di dunia mimpi. Tapi berubah mimpi itu menjadi sebuah mimpi tidaklah mudah. Harus ada beberapa syaratnya, seperti latar belakangnya harus di tempat yang sekiranya ada orang lain. Nah, berhubung ini di dalam hutan dan aku juga sudah melihat sekitar dan yakin kalau mustahil akan ada orang lain, maka aku memutuskan dalam mimpi ini aku berkeliling saja di dalam hutan bambu. Aku sendiri tidak berani untuk menyentuh batang bambu berwarna hitam itu, karena meskipun mimpi, tapi aku merasa bahwa aku tak boleh semaunya di sini.
Aku berjalan dan memperhatikan seluk-beluk hutan ini dengan seksama dan juga segala keanehannya. Aku ingin menyampaikan mimpi ini kepada Abah. Mumpung masih di dalam mimpi, aku ingin melihat detail-detailnya. Karena biasanya, kalau aku sudah sadar di dalam mimpi, tak lama kemudian aku akan terbangun. Akan tetapi disinilah ketenanganku mulai goyah. Lah, ini kenapa aku gak bangun-bangun ya? Biasanya cepat. Aku terheran-heran dengan hal ini. Merinding. Entah kenapa tiba-tiba saja semua bulu kuduku di tubuhku berdiri. Suasana tiba-tiba menjadi agak temaram. Kalau diibaratkan, keadaan saat itu seperti jam 6 sore. Tidak ada matahari, tapi masih ada bekas-bekas cahayanya yang tertinggal. Seperti itulah keadaan di sana. Kiri dan kananku hanya pohon-pohon bambu berwarna hitam, berdiri menjulang dengan segala keanehannya. Aku mulai merasa ketakutan. Aku ingin segera bangun, tapi aku tak mampu. Aku hanya bisa berdiri mematung di tengah-tengah hutan bambu ini. Tak tahu harus berbuat apa. Berlari, tanya aku dalam hati. Berlari kemana? Kata hatiku. Berjalan saja. Berjalan kemana? Aku udah tahu harus kemana. Kembali hatiku berkata. Berteriak. Jangan. Aku terkejut. Aku terkejut karena itu bukanlah suara hatiku. Karena aku sudah hafal dengan suaraku sendiri. Yang ini bukan. Seperti suara seseorang atau sesuatu yang melarangku untuk berteriak. Suara itu lembut. Seperti familiar. Seolah-olah aku pernah mendengar suara ini. Tapi di mana dan kapannya, aku tidak ingat. Kini ada satu hal yang kemudian melintas di pikiranku. Sembunyi. Aku menoleh mencari-cari tempat yang sekiranya bisa untukku bersembunyi. Aku berjalan perlahan-lahan sambil mencari lokasi yang bagus untuk bersembunyi. Setelah berkeliling beberapa saat, tidak ada tempat yang pas. Satu-satunya cara untuk bersembunyi yang bagus hanyalah masuk ke dalam rimbunnya batang-batang bambu itu. Aku yakin, aku akan muat di sana, meskipun aku harus berusaha agak keras, karena batang-batang bambu ini tumbuh agak rapat. Tiba-tiba sebuah suara halus seperti kaki yang menginjak daun-daun kering terdengar. Aku menengok ke belakang, karena aku merasa bahwa suara itu berasal dari belakangku. Kosong, tak ada apapun di sana. Hanya ada pohon-pohon bambu berwarna hitam yang berdiri di sana. Tapi, suara itu kembali ku dengar. Kali ini suara itu semakin banyak dan semakin mendekat ke tempatku berada. Bodo amat lah. Aku lalu memutuskan untuk segera masuk dan bersembunyi di antara pohon-pohon bambu ini. Dengan sedikit memaksakan diri, aku akhirnya bisa masuk dan bersembunyi di antara kerapatan batang bambu ini. Aku mengatur nafasku agar tidak berembus terlalu kencang. Takut bila nanti suara nafasku terdengar oleh sesuatu yang ada di luar sana. Tiba-tiba suara itu kembali ku dengar. Aku merasakan detak jantungku berdetak dengan kencang. Mimpi macam apa ini? Ini sih udah kayak beneran. Aku menggerutu dalam hati. Karena bila memang benar ini adalah mimpi, maka aku bisa pastikan ini adalah mimpi paling buruk yang pernah aku rasakan. Oh ya, satu hal lagi yang akan terjadi di semua mimpi, baik itu mimpi buruk ataupun mimpi baik. Kalian tahu, bila kalian bersembunyi di dalam mimpi kalian, maka akan ada hal aneh yang akan terjadi. Apakah itu? Yaitu posisi kalian bersembunyi akan ketahuan, dan itulah yang terjadi. Suara batang bambu diketuk terdengar jelas di belakangku. Suara ketukan itu kembali terdengar. Aku dengan jantung berdebar memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap. Hal terakhir yang aku ingat adalah begitu aku menoleh, aku bisa melihat sesuatu atau sesosok apapun itu. Karena aku tak bisa melihatnya dengan jelas sedang berdiri di belakangku. Warnanya hitam. Tingginya mungkin hampir 3 meteran. Tubuhnya kurus, memiliki tangan yang panjang dan juga jari-jarinya ada 4. Kenapa aku bisa tahu kalau jari-jarinya ada 4? Karena keempat jari jemarinya itu tengah mengetuk-ngetuk batang bambu yang persis di belakang tubuhku.
Aku membuka mata. Langit masih gelap. Aku memejamkan mataku lagi. Aku mencoba untuk berpikir apakah ini masih mimpi atau bukan. Aku ingat terakhir kali tadi, keadaan seperti sore atau maghrib. Agak gelap, tapi tak segelap saat ini. Kalau begitu, ini adalah dunia nyata, dan aku sudah terbangun dari tidurku. Aku bersyukur di dalam hati. Aku ingat bahwa aku sedang tertidur di kobong Abah, tepatnya di lantai 2. Tapi kobong Abah ada atapnya, sedangkan aku tadi bisa langsung melihat langit yang hitam di atas sana. Lalu, sebenarnya ada di manakah aku ini? Aku bertanya-tanya di dalam hati. Aku menoleh ke samping. Istriku tidak ada. Yang ada hanyalah semak belukar. Aku ternyata sedang terbaring di atas tanah. Di depanku kulihat ada sebuah parit kecil. Aku seperti merasa pernah melihat tempat ini, tapi di mana? Dan tiba-tiba saja semua tangan halus menyentuh pundakku. Bertepatan dengan tangan yang menyentuh pundak, bulu kuduku berdiri. Aku tak berani menoleh. Hanya saja aku bisa merasakan sentuhan jari jemarinya yang halus seperti bergerak turun dari pundak ke arah pinggang. Lalu jari jemari itu berputar di area pinggangku sebanyak 3 atau 4 kali. Aku lupa. Yang pasti, setelah berputar di pinggangku, jari itu kembali bergerak ke atas. Gerakannya seperti orang yang mengusap punggung saja. Pelan tapi pasti. Jari jemari itu bergerak ke atas, dan tepat di bagian leherku jari jemari itu disentakkan dengan keras. Aku merasakan ada sesuatu yang keluar dari atas umbun-umbun kepalaku. Entah apa, karena aku tidak sempat memperhatikannya. Yang jelas aku bisa merasakannya. Dan saking kerasnya sendakan itu, aku terdorong ke depan dengan kencang dan masuk ke dalam parit. Kepalaku terbentur sesuatu. Gelap. Ayah, ayah. Aku mendengar suara istriku memanggil-manggil namaku. Tubuhku bergoyang-goyang mengikuti arah gerak dorongan istriku. Aku membuka mataku. Dengan cepat aku segera duduk, nafasku agak tersengal. Cuma mimpi, besahku dalam hati. Ayah, kenapa? Tanya istriku dengan cemas. Aku yang masih kaget belum bisa menjawab pertanyaannya. Aku masih fokus untuk mengumpulkan nyawa yang seolah masih tercerai-berai ini. Setelah beberapa saat, istriku kembali bertanya. Ayah, kenapa? Aku menatap wajah istriku. Gak apa-apa, Bun. Ayah cuman mimpi, kataku menenangkan. Bukan, itu tuh, kata istriku sambil menunjuk. Kenapa? Tanyaku bingung. Itu, kenapa jidatnya? Aku langsung memegang jidatku. Benjol. Astagfirullah, kok bisa benjol beneran ya? Aku berkata dalam hati sambil terus mengusap jidatku. Aku merasakan kalau mimpi ini ada yang tidak beres. Mustahil rasanya bila kejadian yang kualami di dalam tidur bisa berefek langsung di dunia nyata. Aku harus tanya sama Abah, pasti ada yang gak beres ini, kataku yakin. Aku merasakan bahuku ditepuk dari samping. Aku menoleh. Istriku tanpa masih memandangi jidatku dengan tatapan heran, ia bertanya kembali. Emang ayah mimpi apa sih? Aku sedikit terkejut. Apakah mungkin istriku ini bisa tahu dengan mimpiku barusan? Apakah ia tahu kenapa jidatku benjol? Emang udah tahu kenapa jidat ayah bisa benjol? Tanyaku dengan berdebar. Istriku mengangguk. Aku sedikit menahan nafas kemudian bertanya. Kenapa? Kejedot tiang kayu, jawab istriku enteng sambil menunjuk ke arah tiang kobong. Aku menoleh mengikuti arah telunjuk istriku. Di sana ada sebuah tiang yang lumayan besar yang berguna sebagai penopang lantai 2 kobong. Dan kalau dilihat-lihat, kayu itu memang dekat dengan tempatku tertidur. Aku kembali memandang istriku ketika ia berbicara. Ayah pas tidur kayak orang ngiku gitu, gelisah. Bunda jadi kebangun. Pas mau bunda bangunin, kepala ayah keburu nabrak tiang itu. Benjol deh. Ia tertawa sambil melihat benjolan kecil di jidatku.
Aku kesal bercampur dengan geli. Untung saja aku belum menceritakan hal ini kepada Abah. Mau ditaruh di mana muka agak gantengku ini. Aku melihat jam di HP sudah hampir masuk waktu subuh. Aku lalu mengajak istriku untuk turun ke lantai 1. Di lantai 1 aku dan istriku bebenah diri agar nanti sewaktu kami pulang tidak ada barang yang tertinggal. Tak lama kemudian kumandang azan subuh terdengar. Pintu rumah Abah terbuka. Abah keluar dengan pakaian khasnya, baju koko berwarna putih serta sarung gajah duduk berwarna hitam. Tak lupa kopiah hitam telah dikenakannya. Loh, udah pada bangun ternyata. Baru aja Abah mau bangunin, sapa Abah. Kami mengangguk hormat dan tersenyum. Abah mau sholat di musola? Tanyaku. Iya mas, mau ikut? Abah bertanya balik. Aku mengangguk. Ya sudah, ambil wudhu dulu di kamar mandi. Abah tungguin di sini. Neng juga sekalian aja, nanti sholatnya di dalam bareng sama ibu, kata Abah. Kami berdua segera mengikuti perintah Abah. Jam menunjukkan pukul 5:30. Aku dan istriku sudah bersiap untuk pulang ke Tangerang. Abah, saya dan istri pamit dulu. Mohon doa restunya agar kami selamat sampai tujuan, kataku sambil mencium tangannya. Abah mengangguk. Beliau kemudian berpesan, jangan lupa diamalkan doa yang Abah kasih semalam ya. Minta sama Allah agar dihindarkan dari mara bahaya, baik itu yang gaib ataupun nyata. Aku mengangguk. Aku dan istriku kemudian bergantian berpamitan kepada Abah dan istrinya. Sayang, aku tak melihat Soleh. Sewaktu kutanyakan kepada Abah, Abah hanya bilang kalau Soleh masih di dalam pondoknya, mengaji. Aku mendesah dalam hati. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, aku hanya bisa menitip salam dan ucapan terima kasih padanya. Abah mengangguk dan berjanji akan menyampaikan pesanku. Hari itu hari Selasa tanggal 11 Februari. Bisa dibilang hari di mana aku mulai mendekati sebuah wilayah baru dalam hidupku. Wilayah gaib yang tidak aku inginkan tapi harus aku terima. Sebuah akibat dari sebuah sebab yang orang lain lakukan. Aku mengendarai motorku dengan kecepatan sedang, melewati bendungan Gerak Pamarayan, lanjut Cikande dan sampai di sekitaran Balaraja pukul 7 pagi. Saat itu terjadi kemacetan yang luar biasa sebelum terminal Balaraja. Aku lalu berinisiatif lewat jalan belakang, tepatnya di Kampung Tobat. Alhamdulillah, jalan belakang ini agak sepi. Mungkin karena orang-orang tidak tahu bahwa jalur ini nantinya bisa tembus tepat di bawah flyover Balaraja. Hanya butuh waktu 15 menit kurang bagiku untuk sampai di flyover itu. Namun di saat aku berkendara di samping flyover itu, aku tiba-tiba saja dikejutkan dengan munculnya sesosok tubuh berbalut kain hijau yang keluar dari sisi sebuah angkot yang tengah berhenti di pinggir jalan. Sebuah sempritan panjang terdengar nyaring ketika sosok hijau itu meniupkan peluitnya. Aku langsung berhenti mendadak. Dengan jantung yang berdebar-debar, aku menunggu kedatangannya. Setelah sosok hijau itu mendekat dengan mengangguk sopan, dia berkata, "Maaf, Bapak, mohon izin mengganggu perjalanan Bapak dan ibunya. Mohon untuk berhati-hati melewati jalan ini, karena tadi ada oli yang tumpah di jalan. Takutnya nanti Bapak dan Ibu bisa terjatuh." "Oh, siapa? Terima kasih atas informasi dan peringatannya," jawabku dengan sigap. Kemudian Pak Polisi tadi mempersilahkan kami kembali melaju. Dengan perlahan aku melakukan motorku, dan benar saja aku bisa melihat ada bekas-bekas seperti oli tumpah yang sepertinya bekas dibersihkan, tapi belum bersih benar. Alhamdulillah kami bisa melewati jalan itu dengan selamat. Tak lama kemudian, sekitar jam 8 pagi, kami berdua tiba di kontrakan kami. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata yang menatap ke arah kami dengan tatapan aneh, tapi aku tak menghiraukannya. Setelah memarkirkan motorku, aku segera masuk ke dalam rumah. Istriku yang tadi sudah membukakannya sudah berada di dalam.
Saat aku masuk, aku masih bisa merasakan kejadian kemarin. Sebuah kejadian yang hampir saja membuat rumah tanggaku hancur. Aku menghela nafas panjang terlebih dahulu sebelum aku melangkah masuk lebih jauh, berusaha untuk menghapus semua kenangan buruk itu. Setelah beres-beres sebentar, aku langsung mandi karena aku harus tetap masuk kerja. Tadinya istriku sempat meminta aku untuk tidak masuk hari ini, tapi aku tetap kukuh untuk bekerja saja. Meskipun aku juga merasa kelelahan, tapi aku masih sanggup untuk berangkat dan bekerja. Setelah semuanya beres, aku segera berpamitan dengan istriku. Setelah memberikan beberapa pesan, aku lalu berangkat untuk bekerja. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Pelet Orang Banten, yang ditulis oleh Papa Muda 099. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.